Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenaan dan nikmat nafas yang diberikan sehingga kita bisa hadir di podcast Sipakarewa pagi ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin di muka bumi. Sahabat Sipakarewa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali hadir di podcast Sipakarewa, kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yang pastinya setiap kehadirannya selalu dinantikan karena menyuguhkan topik-topik yang menarik untuk dibahas. Sahabat religi dimanapun Anda berada, siapkan fokus terbaik Anda bersama saya Eti Hamid Pababari. Kita akan membahas satu tema tentang tahapan perhajian, yaitu bimbingan manasik haji, yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Haji Najamuddin SAG MAP selaku Ketua Tim Kerja Bina Haji Reguler pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan sangat sehat hari ini. Masya Allah, insya Allah semua kita dan sahabat religi di rumah semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke Pak Ustadz, seperti yang kita ketahui bahwa dalam tahapan perhajian ada beberapa proses yang dilaksanakan. Yang pertama adalah penetapan kuota, penyelesaian dokumen, dan pelunasan biaya haji, dan itu sudah dilaksanakan. Nah, tahapan selanjutnya adalah proses manasik haji. Nah, sahabat religi di rumah pasti penasaran apa sih sebenarnya manasik haji itu, Pak? Dan untuk tahapan pertama, tahapan perencanaan dari manasik haji itu apa, Pak Ustadz? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tahapan bimbingan manasik haji. Iya. Jadi manasik haji ini sesuai dengan juknis yang telah dikeluarkan oleh Dirjen PHU melalui keputusan Dirjen PHU nomor 92 tahun 2025 bahwa bimbingan manasik ini harus dilaksanakan secara terencana, terukur, terstruktur, dan sistematis. Iya. Oleh karena itu, bimbingan manasik ini dimulai dari tahapan perencanaan. Di perencanaan ini, pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di seluruh Indonesia itu membuat kepanitiaan, menentukan panitianya, baik panitia tingkat kabupaten maupun panitia tingkat kecamatan. Maka setelah terbentuk panitianya, maka panitia akan melakukan beberapa tugas. Yang pertama, menentukan jadwal pelaksanaan bimbingan manasiknya. Yang kedua, menunjuk narasumbernya, moderatornya, menyiapkan tempatnya, serta sarana dan prasarana bimbingan manasiknya. Begitu kalau dari sisi perencanaan. Itu bagian perencanaan Pak Ustadz ya. Nah, setelah perencanaan matang, kita bentuk kepanitiaan. Kepanitiaan ini apakah memang harus dari Kementerian Agama personilnya atau bisa melibatkan stakeholder se-Sulawesi Barat? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, dari sisi kepanitiaan, panitia pelaksana itu paling sedikit terdiri dari 3, dari ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, di sini panitia pelaksana paling banyak berjumlah 10% dari jumlah jemaah haji. Panitia pelaksana terdiri atas pegawai Kementerian Agama, juga baik tingkat kabupaten maupun tingkat KUA kecamatan, juga dapat melibatkan dari unsur pengurus KBIHU atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. Kemudian dalam hal jumlah peserta bimbingan manasik haji kurang dari 45 jemaah haji, maka dapat digabungkan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Contoh misalnya di Mamuju, biasanya itu di sini 4 zona. Iya. Ada zona Simboro menggabungkan antara kecamatan Simboro, kecamatan Tapalang, dan kecamatan Tapalang Barat. Maka kepanitiaannya juga ikut digabung. Samping jamaahnya digabung, panitianya juga digabung. Seperti itu kalau dari sisi kepanitiaannya. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Nah, setelah kepanitiaannya sudah siap, peserta bimbingan manasik haji itu siapa saja sih Pak Ustadz? Apakah memang harus dari jamaah yang terdaftar di Sulawesi Barat? Atau misalnya ada kasus seperti ini Pak Ustadz,
ketika misalnya seorang ASN mendaftar di Makassar ketika dia bertugas di sana. Nah, ASN kan kita biasa ada mutasi Pak Ustadz ya. Dia mutasi ke Sulawesi Barat. Apakah ketika keluar porsi jadi dia harus manasik di Makassar atau boleh numpang manasik di Mamuju? Iya, baik. Dari sisi peserta, yang pertama peserta ini atau bahasa umumnya adalah jamaah porsi haji yang akan berangkat tahun ini. Jadi semua jamaah yang masuk porsi jadi untuk 2025 atau 1446 Hijriah, itulah yang pesertanya bimbingan manasik tahun ini. Kemudian peserta bimbingan tadi saya katakan di awal minimal 45 orang dalam satu kecamatan ketika dia manasiknya manasik kelompok. Kemudian dalam hal jumlah peserta kurang dari 45 kayak kepanitiaan tadi itu digabung dengan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain hingga mencukupi minimal jumlah jamaah 45 orang. Kemudian penyelenggara bimbingan manasik peserta gabungan dilaksanakan di wilayah yang paling banyak jamaahnya atau di mana yang enak saja, misalnya yang gampang dijangkau oleh para jamaah untuk melakukan bimbingan manasik, dan tempat mungkin biasakan ada masjid yang lebih cantik di situ, lebih bagus, tergantung saja kesepakatan sebenarnya. Walaupun secara rumus yang lebih umum ditempati adalah kecamatan yang jumlah jamaahnya lebih banyak. Kemudian dalam hal peserta bimbingan manasik merangkap sebagai ketua regu, ketua rombongan, itu akan ada bimbingan khusus nanti. Ada bimtek terkait dengan ketua regu dan ketua rombongan. Tetapi ketika terjadi kasus tadi yang Mbak Eti tadi pertanyakan, bagaimana kalau ada jamaah misalnya awalnya dia di Makassar lalu kemudian mutasi ke Mamuju. Ini ada dua hal. Pertama, jamaah yang bersangkutan bisa melakukan mutasi. Ketika dia sudah melakukan pelunasan, dia bisa minta mutasi ke Makassar gara-gara dia mutasi, atau dari Makassar pindah ke Mamuju karena dia pegawai negeri yang dimutasi. Yang kedua, kalaupun misalnya dia tidak mutasi, bisa saja yang bersangkutan bermohon untuk mengikuti bimbingan manasik di Mamuju supaya tidak mengganggu dia punya tugas kerja di instansi di mana dia bekerja. Demikian kalau dari sisi kepesertaan. Jadi Pak Ustadz, dengan opsi kedua tadi bahwa tidak perlu mutasi, apakah ada rekomendasi khusus dari pihak Makassar untuk calon jamaah itu untuk ikut manasik di Mamuju? Nah, ini bisa dilakukan koordinasi jamaah yang bersangkutan melapor ke seksi haji Kota Makassar misalnya, lalu kemudian berkoordinasi ke seksi haji di Mamuju untuk menyampaikan informasi bahwa ada jemaah saya diharapkan diikutkan bimbingan manasik. Ada hal yang dibicarakanlah secara internal di antara mereka. Tapi insya Allah kalau hanya 1-2 orang itu tidak ada masalah untuk diikutkan. Oke, Pak. Makasih banyak. Jadi, setelah tadi kita berbicara tentang kepesertaan bimbingan manasik, sekarang narasumbernya Pak Ustadz. Narasumber dari bimbingan manasik itu sendiri, apakah memang harus orang Kementerian Agama atau boleh melibatkan tokoh masyarakat atau pemerintah setempat? Itu Pak Ustadz. Jadi dari sisi narasumber memang ini untuk haji unik ya. Yang pertama memang yang paling utama di bimbingan manasik ini adalah para pegawai atau para pejabat di Kementerian Agama, khususnya di bidang haji atau di seksi haji kabupaten. Kenapa begitu? Karena mereka atau beliau-beliau itu yang lebih paham tentang perhajian dan sangat up to date. Karena haji ini sangat up to date. Tidak boleh kita menggunakan bahasa lama dengan bahasa kekinian. Terlalu banyak perubahan kebijakan, baik kebijakan Indonesia maupun kebijakan Saudi. Sehingga dalam narasumber ini pertama adalah Kementerian Agama. Tetapi yang kedua ada narasumber lintas sektoral. Karena di haji ini membahas terkait kesehatan. Maka yang lebih tepat membawakan materi terkait dengan kesehatan adalah orang-orang dinas kesehatan atau orang-orang rumah sakit. Atau orang yang paham betul tentang kebijakan kesehatan haji. Sehingga memang narasumber ini bukan hanya dari Kementerian Agama termasuk dengan dinas instansi yang lain ketika itu dibutuhkan. Maka sekali lagi untuk pemanasik ini tidak melulu Kementerian Agama. Dan yang paling penting di sini narasumber adalah perseorangan yang memiliki pengetahuan tentang perhajian, tapi dia harus bersertifikat. Karena ketika kita membahas perhajian, mulai dari pengertian haji, rukun haji, wajib haji dan segala macamnya itu, ini betul-betul orang yang telah disertifikasi. Ilmunya terupdate, pemahaman-pemahaman yang dia gunakan itu adalah orang-orang yang moderat, tidak condong kiri, condong kanan.
dia betul-betul sesuai dengan ritme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dan mazhabnya bisa saja orang mazhab Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, Hambali dan seterusnya, tapi ketika terjadi perbedaan pendapat kembali kepada buku manasik yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Luar biasa. Pak Ustadz, oke. Selain bersertifikat, narasumber itu wajib haji Pak Ustadz ya? Apa boleh belum naik haji bisa jadi narasumber? Iya, memang kalau dia dari sisi kesehatan tetap lebih bagus sebenarnya. Kalau dia hanya dari sisi kebijakan sebenarnya boleh sih tidak, tapi lebih utama kalau haji. Kenapa? Bicara tentang perhajian, kita akan bicara tentang hal-hal yang sangat teknis, dan informasinya itu akan lebih bagus ketika disampaikan dengan orang yang tahu dan pernah lihat. Kalau hanya sekedar tahu tidak pernah lihat tentu beda bahasanya. Orang yang pernah bertugas itu lebih bagus. Kalau dia orang kesehatan dan pernah bertugas sebagai petugas kesehatan, maka informasinya itu akan lebih komplit, lebih masuk, segala problem solving itu bisa disampaikan. Bahwa kondisi sejak di tanah air kita berangkat kayak gini, di perjalanan seperti ini, apalagi setelah di tanah suci, karena kondisi tanah suci dengan kondisi tanah air ini sungguh sangat berbeda. Misalnya dari sisi suhu luar biasa. Di sana nanti ini bisa saja nanti mencapai angka 40 sampai 50 derajat Celcius. Itu membutuhkan edukasi dari sisi kesehatan. Oke, Pak Ustadz, luar biasa. Jadi sahabat religi dimanapun Anda berada, beliau ini narasumber yang sudah pernah menunaikan ibadah haji pasti tahu beliau. Beliau sudah malang melintang dalam dunia permanasikan haji di Sulawesi Barat. Jadi setiap ada manasik pasti ada beliau. Oke, Pak Ustadz, lanjut ya. Nah, setelah kita bahas kepanitiaan, peserta dan narasumber, sarana dan fasilitas apa saja sih Pak Ustadz yang dibutuhkan ketika melaksanakan bimbingan manasik haji? Baik, untuk sarananya yang pertama tempat. Tempat yang dimaksud di sini yang pertama tempat di mana jamaah haji bisa menerima materi secara teori. Jadi sarana itu akan disiapkan, ada infokusnya, ada materi yang akan disajikan, ada mikrofonnya. Pokoknya sama dengan ketika kita menyampaikan kayak seminar-seminar itu juga seperti itu juga sebenarnya, karena ini informasi tentang materi perhajian. Kemudian ada tempat khusus di mana orang bisa melakukan praktek. Bahkan ada nanti itu yang istilahnya penyampaian informasi film, ada film-film haji, masalah-masalah haji itu bisa diputar. Jadi sarananya itu disiapkan di mana jamaah enak untuk nonton. Harus ada proyektor. Harus ada proyektor disiapkan yang kemudian sound systemnya bagus, mendukung, kameranya mantap. Ini semua disiapkan supaya kita betul-betul informasi haji yang kita sampaikan itu masuk, bukan hanya masuk di otaknya dan di hatinya dipaksa-paksa, tapi memang menarik, enak untuk kita ikuti materinya. Kemudian ada tempat melakukan simulasi, bukan hanya praktek tapi ada simulasi. Bagaimana dari awal mula penyelenggaraan ibadah haji disimulasikan sampai kemudian berakhirnya nanti di tahallul. Nah, itu butuh tempat dan sarana. Apalagi misalnya ketika perhajian ini kan yang paling khas itu mempersiapkan miniatur Ka'bahnya, mempersiapkan hijir Ismailnya, mempersiapkan makam Ibrahimnya, bagaimana Arafah, Musdalifah, Mina, tempat melontar, itu semua disiapkan. Kenapa? Supaya jamaah tidak membayangkan apa yang dicerita, tapi ada wujud yang bisa lihat, oh seperti ini modelnya, walaupun pasti tidak sama betul pas, tapi adalah bayangan bahwa oh Ka'bah begini modelnya, oh hijir Ismail begini, oh makam Ibrahim kayak begini, oh pelontaran seperti ini. Sehingga dengan begitu mendekatkan pemahaman jemaah terhadap ilmu manasik yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi memang sarana dan fasilitas mendukung Pak Ustadz. Jadi sampai kita tidak mereka-reka lagi ketika sudah tiba di Tanah Suci. Oke Pak Ustadz, untuk tempatnya, tempat pelaksanaan apakah memang harus di masjid atau boleh di kantor atau di aula-aula Pak? Iya. Sebenarnya biar di kantor tidak ada masalah, di aula tidak ada masalah. Hanya sedikit kelebihan kalau di masjid, karena ini juga kita bermanasik ini di samping ada praktek-praktek sholatnya juga. Jadi kalau di masjid itu lebih tepat, suasana batinnya juga lebih dapat karena kita ke sana itu tempatnya di masjid. Kita ke sana akan berkunjung ke Masjid Nabawi, bahkan berbagai macam masjid yang lain, ada Masjid Kuba, ada Masjid Qiblatain, nanti kita ziarah. Apalagi Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram itulah terletak di tengah Masjidil Haram itu terdapat Ka'bah. Nah itu yang makanya selama ini umumnya itu dilaksanakan di masjid.
Karena ketika waktu salat tiba kita salat, atau pada saat misalnya sudah tawaf, ada namanya salat sunnah tawaf. Maka di situ enak. Tempat berwudu sudah lengkap, tempat untuk melaksanakan salat juga sudah representatif. Yang kedua ada nilai-nilai lain juga. Di sana kan tentu ada kota amal di masjid kita. Ya bisalah nyumbang 10.000, 20.000 berinfak. Mudah-mudahan itu juga menjadi sebuah nilai khusus kepada Allah. Kita dalam berhaji diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentu keselamatan. Baik Pak Ustadz. Nah kita lanjut lagi. Ini agak banyak pertanyaannya Pak Ustadz karena berbicara tentang manasik haji itu sangat kompleks permasalahannya. Oke, jumlah dan waktu pelaksanaan bimbingan manasik haji itu seperti apa Pak Ustadz? Jadi dari sisi bimbingan ini itu akan dilaksanakan 10 kali. Ada 2 kali tingkat kabupaten dilakukan secara massal. Jadi ada itu 2 kali dikumpul dari seluruh kecamatan berkumpul di kabupaten. Ada materi khusus di sana, itu akan dibahas materi terkait dengan kebijakan, baik kebijakan pemerintah Indonesia maupun kebijakan pemerintah Arab Saudi. Bagaimana pembahasan terkait dengan jamaah haji lansia, bagaimana dam, bagaimana kesehatan, itu nanti dibahas. Kemudian dilaksanakan 8 kali pada tingkat KUA kecamatan. Di sini dilaksanakan durasinya itu 4 jam per pertemuan. Jadi dalam 1 kali pertemuan itu 4 jam. Ini mulai pagi atau memang ada jadwal-jadwal tertentu Pak Ustadz ya? Nah, itu umumnya dilaksanakan sekitar jam 8 pagi biasa sampai jam 12. Kan enak karena dijamin ada konsumsinya lah. Oh iya. Nggak usah khawatir, jamaah tinggal datang duduk manis, mendengarkan dengan baik, memperhatikan. Insya Allah semua sarananya disiapkan, bahkan konsumsinya disiapkan oleh panitia. Oh iya, baik Pak Ustadz. Nah pertanyaan terakhir Pak Ustadz, metode dan materi bimbingan manasik itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, metode ini itu menggunakan beberapa metode, menyesuaikan dengan materi yang disampaikan. Jadi kalau misalnya dia materinya hanya materi terkait dengan teori, maka itu yang digunakan adalah metode ceramah, metode tanya jawab. Kemudian ada juga nanti disampaikan secara pemutaran filmnya. Kemudian ada nanti metode praktek. Jadi ketika misalnya materinya terkait dengan tata cara penggunaan kain ihram, ya metodenya praktek. Bagaimana misalnya tawaf, ya dipraktek tawaf. Sa'i bagaimana caranya praktek sa'i. Jadi di samping teori disampaikan juga secara praktek. Makanya tadi dibutuhkan sarana itu tadi. Supaya dalam prakteknya itu mudah. Sehingga nanti ketika dia tiba aslinya di Saudi, oh kayak begini kita sudah coba di Sulbar kayak begini nih modelnya. Kemudian itu tadi juga simulasi. Simulasinya karena ada juga dari materi itu memang ada simulasinya supaya betul-betul komplit pemahamannya jemaah, pemahaman tentang teorinya, prakteknya, terus bagaimana mensimulasikan dari awal hingga akhir. Dari situ harapannya penguasaan jamaah ini bisa lebih baik. Oh ya, jadi Pak Ustadz dari beberapa jam dalam setiap hari, 8 kali pertemuan itu Pak Ustadz, narasumbernya berbeda-beda setiap hari dan dengan materi berbeda Pak Ustadz ya pastinya ya. Ya, jadi materi ini bisa saja disampaikan oleh orang-orang yang berbeda, tapi bisa juga ada orang yang membawakan materi double kalau dia memang menguasai karena pemateri yang kita gunakan ini adalah pemateri yang bersertifikat, tidak sembarang orang kita ambil. Makanya kalau tidak bersertifikat itu juga kemudian kita tidak gunakan agar betul-betul anjuran pemerintah yang terdapat dalam regulasi perhajian itu kita laksanakan di daerah. Wah, Masya Allah luar biasa sekali penjelasan Pak Ustadz tentang manasik haji mulai dari tahap perencanaan sampai kita masuk ke materi-materinya, narasumbernya, pesertanya dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya, motivasi dan pastinya menjadi edukasi buat sahabat religi di rumah. Sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Pak Ustadz. Baik para pemirsa yang berbahagia, yang pertama kami sampaikan kepada seluruh panitia agar betul-betul mempersiapkan pelaksanaan bimbingan manasiknya, semua jadwal diatur dengan baik, sarana dan prasarana disiapkan, tempat ditata dengan baik agar betul-betul pelaksanaan bimbingan manasik ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah kita tetapkan. Dan yang kedua, kepada jemaah kami harapkan keaktifannya datang betul sesuai dengan undangan panitia insyaallah. Karena betapa ruginya Bapak dan Ibu telah menunggu selama 13 tahun kurang lebih, mengeluarkan biaya yang kurang lebih mungkin 100 jutaan, kemudian tidak memahami ilmu manasik dengan baik. Betapa ruginya.
Nah, sementara panitia dengan begitu mudahnya, dengan begitu semangatnya mempersiapkan segala sesuatunya untuk membekali para jemaah untuk bagaimana memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji sehingga betul-betul haji ini dapat kita laksanakan dengan benar, yang harapannya hajinya menjadi makbul, bahkan insya Allah dengan jalan-jalan haji yang mabrur. Demikian, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita akan undang Pak Ustadz lagi di podcast berikutnya dengan materi yang berbeda. Sahabat religi dimanapun Anda berada, demikian tadi pembahasan yang sangat menarik bersama dengan narasumber yang luar biasa. Tidak salah saya menyebut beliau dengan narasumber yang istimewa karena memang beliau ahli dan pakar di bidangnya. Oke, kesimpulan dari saya bahwa manasik haji merupakan simulasi tata cara pelaksanaan ibadah haji yang dikemas dalam bentuk bimbingan manasik haji yang bertujuan untuk mempersiapkan calon jamaah haji agar dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan tahapan dan syarat yang berlaku. Dan pastinya memiliki kesiapan fisik dan mental. Oke, sahabat religi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya hari ini kita bersama dengan narasumber di podcast Sipakarewa Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.